Saya ingin menampilkan ini di layar Anda. Iran mengeksekusi 3 orang secara terbuka dengan hukuman gantung setelah mereka ditangkap dalam penindasan terhadap pengunjuk rasa beberapa bulan lalu. Lihat postingan dari New York Post ini. Salah satunya juara gulat 19 tahun Soleim Hamad yang dikabarkan disiksa agar mengakui kejahatan melawan Tuhan. Republik Islam Iran mengabaikan peringatan dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk tidak melanjutkan eksekusi tersebut. Peringatan serupa telah dikeluarkan Presiden Trump dalam beberapa bulan terakhir. Laporan Iran menyebut ketiganya dieksekusi dengan digantung di depan umum. Sekarang saya akan memanggil Jonathan Rui dari Jinsa untuk membahas hal ini lebih lanjut. Jonathan, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami dan membantu kami menganalisis kasus ini. Terima kasih sudah menerima saya, senang kembali. Dan sebelum semuanya, saya ingin mulai dengan menanyakan pendapatmu tentang pesan apa yang sepertinya ingin disampaikan Iran dengan melakukan eksekusi publik ini di tempat ramai yang mudah dilihat orang. Cheers. Ya, maksud saya tentu saja berita mengerikan ini sayangnya menjadi lebih mengerikan lagi karena tidak mengejutkan. Rezim Iran melakukan ini bahkan saat damai. Mereka adalah eksekutor terbesar kedua terhadap warganya di dunia, sering melakukannya secara mengerikan dan terbuka. Untuk menyampaikan pesan, ini jelas merupakan tindakan dari rezim yang tahu bahwa rakyatnya sendiri telah menjadi musuh nomor 1 mereka. Dan saya juga rasa bahwa insiden ini secara khusus adalah lambang dari pesan besar rezim, yaitu dalam perang ini kami akan menang dengan bertahan, dengan menjadi lebih kejam daripada sebelumnya. Hal ini bisa dilihat dari eksekusi-eksekusi tersebut dan penggantian oleh rezim terhadap pejabat tinggi yang tewas dalam serangan udara Amerika Serikat dan Israel sejak awal perang. Dari pemimpin tertinggi hingga pejabat menengah, semuanya digantikan oleh orang yang jelas kurang kompeten atau kurang dihormati di sistem Iran. Tapi itu bukan tujuannya. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa rezim Iran sedang menggandakan tekadnya dalam perlawanan. Kami tidak akan menyerah dan akan membuat perang ini lebih lama dan lebih menyakitkan daripada yang mampu ditanggung musuh kami. Kami juga tahu beberapa bulan lalu saat protes meningkat dan ribuan orang memenuhi jalanan, ada pembicaraan tentang eksekusi ini, dan Presiden Trump menyatakan telah berbicara dengan pejabat di sana, serta memastikan eksekusi itu tidak akan terjadi. Dengan informasi ini muncul, bagaimana tanggapan Presiden Trump? Menurut Anda, apakah dia akan merespons? Jadi ya, menurut saya, kita sekarang berada dalam konteks yang sedikit berbeda, mengingat perang sudah berlangsung. Saya rasa Presiden Trump saat ini memiliki banyak prioritas yang harus difokuskan. Prioritas nomor 1 adalah mencoba membuka Selat Hormuz dan mengurangi kemampuan militer Iran untuk mengancam pelayaran internasional. Tapi menurut saya perilaku internal Iran saat ini adalah bagian dari tren yang lebih besar. Sebagian besar hingga kini dipimpin orang Israel. Pertama, Israel berusaha memakai kemampuan pengumpulan intelijen mereka yang luar biasa untuk menemukan dan mengeliminasi pejabat Iran, dan ini menjadi salah satu reaksi rezim Iran. Tapi juga, tahu kan, eksekusi-eksekusi ini digunakan untuk mengirim sinyal ke rakyat Iran. Kami, Amerika Serikat dan Israel, mendukung upaya mengakhiri rezim ini, seperti yang disampaikan Trump dan Netanyahu sebelumnya. Operasi Amerika Serikat dan Israel bertujuan melemahkan serta merusak kemampuan militer Iran, baik untuk mendestabilisasi kawasan maupun menindas rakyatnya sendiri. Dan seiring dengan semakin banyak yang dieliminasi, maka rakyat Iran, kami berharap kalian, tahu kan, seperti yang dikatakan Trump, bisa mengambil kembali pemerintahan kalian. Kita harus memperkir akan lebih banyak demonstrasi seperti ini, karena selama berminggu-minggu banyak orang turun ke jalan. Saya ingin menunjukkan video ini agar Anda melihat gambar dari beberapa bulan lalu. Kita harus memperkirakan adegan seperti ini akan terjadi lagi dalam beberapa hari, minggu, dan bulan ke depan. Saya rasa kita memang harus berharap bahwa protes-protes ini tidak akan hilang begitu saja. Rakyat Iran telah membuktikan bahwa meski rezim melakukan berbagai kekejaman terhadap negara, termasuk mengeksekusi dan menembak ribuan hingga puluhan ribu pengunjuk rasa di awal tahun ini.
Rakyat Iran tahu bahwa pada akhirnya ini hanyalah masalah waktu, bukan soal apakah rezim itu akan jatuh atau tidak. Saya rasa salah satu perkembangan menarik yang baru-baru ini kita lihat adalah bahwa sekarang Amerika Serikat dan Israel telah memperoleh superioritas udara di wilayah barat Iran. Setidaknya di mana wilayah perkotaan utama berada. Israel memiliki kemampuan stand-in dengan drone serang kecil untuk memantau dan mengeliminasi pos pemeriksaan Basij, pasukan keamanan dalam negeri. Apa yang kita lihat menciptakan persamaan baru dan memaksa rezim berpikir ulang, seperti membantai rakyatnya sendiri, sesuatu yang tidak pernah jauh dari pikiran mereka, bahkan saat mereka berperang di luar negeri demi kelangsungan hidup mereka. Dari situasi yang kita ketahui, mungkinkah seseorang mendapat pengadilan adil di Iran? Kami mendengar dari aktivis HAM bahwa petarung ini dipaksa mengatakan dirinya melawan Tuhan. Dengan banyaknya pertanyaan, apakah mungkin ada pengadilan yang adil? Tentu saja tidak, itu memang disengaja. Seperti Anda katakan, pelanggaran terhadap Tuhan mirip teokrasi. Bagaimana Republik Islam meyakini segala sesuatu berjalan? Ini mirip dengan banyak rezim totaliter, seperti Uni Soviet, Jerman Nazi, atau Tiongkok saat ini, di mana tujuan utamanya adalah mencegah orang-orang mendapatkan pengadilan yang adil. Jika mereka memiliki harapan untuk mencari keadilan dan mengajukan permohonan atas sesuatu yang adil, pemerintah atas keluhan mereka, secara sah rezim Republik Islam akan berhenti ada dan mulai menandatangani vonis matinya sendiri. Kita melihat hal ini dalam respons rezim terhadap protes di awal tahun ini. Ketika rakyat Iran turun ke jalan dan berkata, kami ingin air, listrik, dan mata uang yang tidak terdepresiasi. Alih-alih mendengarkan keluhan, rezim menggunakan penindasan militer dan kekuatan mematikan untuk membantai orang di jalanan. Mereka menanggapi keluhan dengan penindasan dan kekerasan demi mempertahankan kekuasaan di kepresidenan. Banyak yang ditangkap dan pesan terus diarahkan padanya. Sebelumnya ancaman juga ditujukan pada Presiden Trump, Ebrahim Raisi, dan Israel. Tapi kita bahkan tidak tahu apakah benar dia sendiri yang membuat pernyataan-pernyataan itu, bukan? Tapi itu saja yang kita tahu. Saya rasa kita, seperti yang dikatakan Presiden Trump, dia bisa. Mujtaba, putra Ali Khamenei yang kini menjadi pemimpin tertinggi, kemungkinan terluka dalam serangan udara AS-REC atau Israel, menurut kabar yang kami dengar. Di awal perang, sempat dilaporkan luas bahwa dia tewas dalam serangan yang juga menewaskan ayahnya. Tapi seperti yang Anda katakan, dia ada di sana pada dasarnya hanya sebagai sosok simbolis. Sebuah simbol, baik untuk dunia luar maupun yang lebih penting lagi, untuk rakyat Iran. Rezim tidak akan berubah atau melunat, bahkan di bawah tekanan serangan besar. Tapi satu hal yang kita lihat sekarang dan yang sebenarnya sudah terjadi sebelum perang adalah apakah Garda Revolusi, IRGC, benar-benar mengendalikan segalanya. Di balik layar, mereka sudah mengendalikan sebagian besar ekonomi. Sebelum perang, mereka bertanggung jawab menindas rakyat Iran. Dan sekarang, di tengah perang, IRGC sedang mengambil alih kendali negara. Mujtaba, pemimpin tertinggi yang baru, mungkin menjadi juru bicara hal itu atau lainnya. Besok genap 3 minggu sejak operasi amarah epik dimulai. Apa yang akan Anda amati dalam beberapa jam dan hari ke depan? Jadi saya rasa ini mungkin sudah sering dikatakan, tapi operasi-operasi ini sedang mendekati titik kritis. Saya tidak yakin mereka sudah mencapai titik puncaknya. Amerika Serikat dan Israel masih punya banyak tugas. Saya rasa setelah sukses operasi beberapa minggu terakhir menyingkirkan pertahanan udara dan rudal Iran, kini kita mulai fokus menetralkan kemampuan maritim mereka. Tujuannya adalah untuk mencegah mereka terus mengancam selat dan mencoba menutupnya. Meskipun mereka belum mengalahkan Angkatan Laut Amerika Serikat dalam pertempuran langsung. Saya percaya bahwa ini akan menjadi titik berat, meskipun saat ini bukan fokus utamanya. Agar Presiden Trump dan Perdana Menteri Netanyahu dapat menyatakan perang ini sebagai sebuah keberhasilan, meskipun tanpa runtuhnya rezim tersebut. Mereka harus membuktikan telah secara signifikan menetralkan program nuklir Iran, bukan hanya di lokasi yang diserang di awal perang. Pada Juni akan dibutuhkan keputusan cepat untuk menyerang beberapa lokasi rahasia di Iran yang berada di bawah tanah.
Ada pembicaraan soal pengiriman marinir Amerika dan pasukan lain untuk operasi di selat atau teluk Pulau Khark. Itu sangat penting. Tapi pertanyaan besarnya adalah apakah pasukan darat akan diperlukan untuk menangani fasilitas nuklir bawah tanah Iran yang belum terkena dalam konflik ini, atau tahun lalu. Sebelum Anda pergi, satu pertanyaan lagi. Kami mendengar dari pejabat Uni Emirat Arab tentang drone Iran yang terbang di wilayah itu. Hal serupa terjadi di banyak negara Arab Teluk. Apa artinya itu menurut Anda? Fakta bahwa Iran tidak hanya menembak ke arah Israel, tetapi juga menargetkan pejabat dan operasi Amerika Serikat di negara-negara Arab Teluk tersebut. Saya rasa ini menunjukkan perbedaan strategi Iran dalam perang ini dibanding konflik sebelumnya dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran menegaskan perang ini adalah upaya mempertahankan rezim mereka. Dan pembatasan sebelumnya terkait luasnya target atau berapa lama mereka benar-benar bersedia berperang. Semua pembatasan itu sekarang sudah tidak ada lagi. Orang-orang Iran, kami ingin Amerika Serikat merasakan sakitnya secara langsung maupun tidak langsung. Hanya ada batas tertentu dari kerusakan yang bisa ditimbulkan Iran terhadap pasukan militer kita. Karena itu mereka menyerang titik lemah, menargetkan tekad sekutu Teluk untuk bertahan meski ekonomi dan mata pencaharian mereka dicekik. Kita juga tak boleh meremehkan bantuan Rusia ke Iran yang menargetkan pejabat, kedutaan, konsulat, dan kemampuan militer utama negara-negara kawasan. Saya memperkirakan orang-orang Iran terus melakukan ini selama mungkin karena meski rudal mereka sering ditembak jatuh, jika beberapa drone lolos, kerusakannya bisa besar. Itu bagian dari tujuan utama Iran. Yonatan Rui dari Jinsa, terima kasih sudah berbicara dengan kami. Apakah ada sesuatu yang kami lewatkan? Saya tahu kita sudah membahas banyak hal, tapi apakah ada yang ingin Anda sampaikan sebelum saya akhiri? Saya akan mengatakan bahwa ada satu isu yang semakin menjadi perdebatan. Seiring perang ini berlanjut, pertanyaannya adalah apakah Amerika Serikat akan membutuhkan mitra dan sekutu globalnya untuk membantu dalam berbagai cara dalam perjuangan ini. Jelas, kita telah melihat ketegangan dalam beberapa hari terakhir antara Amerika Serikat dan beberapa sekutu di Eropa dan Asia, terlepas dari perbedaan pendapat tentang bagaimana perang ini dimulai. Mengingat apa yang telah kita bahas tentang kemampuan Iran untuk memperluas konflik dan menimbulkan konsekuensi ekonomi global, membangun koalisi dan mengelola aliansi menjadi sangat penting. Amerika Serikat telah bekerja sangat baik dengan Israel sejauh ini, meski ada sedikit perbedaan, namun kini dibutuhkan upaya yang lebih global. Amerika Serikat harus memimpin dalam berbagai cara, meski tanpa keterlibatan langsung sekutu dan mitra dalam pertempuran. Tudo bem. Jonathan, terima kasih atas waktu yang diberikan, kami sangat menghargainya. Terima kasih banyak juga.